dari Ibu Lavi, Bu Fitri dan Dr. Angelo, saya silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Kami tadi sudah Bapak Ibu sekalian, kami dari Lavi pagi hari ini saya Dr. dan Bu Putri ingin menyampaikan proses konferensi survei akreditasi PGN. Paripurna. Iya, PGN itu ya. Iya. Apa PGN Pak? Belajarnya dulu. Iya, lanjutkan cita-cita kamu. Jadi berikan nilai. Bukan yang punya iPhone. Balik. Jadi exit conference ini hasil daripada survei akreditasi yang tadi kita lakukan yang sudah dijalankan bersama. Kami sudah melihat akan menampilkan hasilnya. Tujuan dari exit meeting ini yang pertama menyampaikan hasil observasi dari surveyor selama proses akreditasi. Yang kedua, memberikan umpan balik terkait kekuatan dan area yang perlu ditingkatkan. Ketiga, memberikan panduan mengenai langkah selanjutnya untuk perbaikan mutu dari PGN sendiri. Ini surveinya sudah kami lakukan dari pertama dan dari kedua. Maaf ya, dari kedua kita doang. Kekuatan klinik PGN yang kami lihat yang pertama tadi pelayanan kepada pasien ramah dan cepat. Kalau fasilitasnya mumpuni, tapi mungkin area-area saja yang kurang luas ya. Nanti mungkin bisa diperbaiki atau berkoordinasi ya. Terus kalau manajemen obatnya memang pengolahannya tidak dikelola di sini, cuma diresepkan ya. Tapi kami melihat bahwa manajemen obatnya sesuai standar. Terus rekam medisnya kan di sini sudah menggunakan rekam medis yang baik dan struktur. Terus kebersihannya bersih sekali. Terus ada komitmen dari pimpinan klinik, ada komitmen dan semangat dari seluruh pegawai tadi. Alasannya tepat semuanya Bu. walaupun kena alasannya masih gak kalah. Klinik mudah diakses, kekuatan sistem korporasi juga sangat bagus. Kekuatan dari klinik PGN itu komitmen dari pimpinan itu solid dan sudah disampaikan, komitmennya juga, fasilitasnya juga, dan kemudian tadi sudah ya. Terus sekarang rekomendasi dari kami, implementasi mutu yang tadi diintegrasikan berjalan dengan baik. Proses operasionalnya kami belum melihat sih sebenarnya pelatihan dan pengembangan SDM berkelanjutan untuk bisnis seperti apa. Kami mohon ada penyusunan program pelatihan yang berkelanjutan di sini karena kami lihat belum tampak rencana untuk pengembangan potensi SDM ya. Nanti kalau bisa kami akan mohon izin juga nanti itu mungkin akan kami share dari Lavi ya Bu. Kami di lembaga Lavi suka mengadakan pelatihan-pelatihan seperti ini. Oh, Jadi
Ini monitoring dan evaluasi, mohon monitoring dan evaluasi harus senantiasa dilakukan secara berkala di TW1. Ya lebih bagus sih ada TW1, TW2, TW3, TW4. Semales-malesnya 6 bulan sekali dan sampai setahun sekali ya dok ya. Terus ini menjaga keutuhan dokumen karena di sini kan tidak ada kertas lagi ya, memakai RK medis kalau untuk dijaga. Terus survei penelitian sudah selesai, namun pelaksanaannya sampai kesehatan yang berfoto baru dimulai. Jadi jangan sampai kita udah dekat akreditasi ini. Tadi kan yang disampaikan Dr. Novi tadi bilang ini dok, kadang pasiennya mau minta sama dokter kan tidak apa-apa, layanannya itu tetap layani dengan baik, tapi layani secara profesional. Misalnya, oh ibu duduk, silahkan duduk, ibu ini kami kasih nomor pendaftaran, ibu daftar dulu ya, nanti kami tunggu dokternya kalau memang mau tidak apa-apa seperti itu, tapi tetap profesional, jangan terus mentang-mentang ayo ibu sini dok ya gitu ya, karena udah paripurna. Halo. Terus ini tadi dari PPD dari Bu Fitri optimalisasi dalam implementasi PPD khususnya cuci tangan sesuai dengan yang sudah distandarkan. Jadi mohon segala kegiatan yang terkait dengan medis cuci tangannya jangan lupa. Jadi disediakan wastafel, jangan buat wajangan. Terus penandaan kursi prioritas harus terlihat lebih jelas. Jadi memang agak terlalu kecil ya. Jadi tidak terlihat oleh pasien sendiri dan mohon pasien diarahkan, jangan bu ke bangkunya dan gitu ya. Kan kalau kami di rumah sakit hospitality ya, kalau di klinik sama kali ya. Seperti itu ya. Terus ini tadi kode WhatsApp mohon diperbaiki. Tadi saya iseng benar-benar di kode ini jalan-jalan. Bisa sebenarnya tadi dok. Oh bisa ya. Kalau terisal tadinya jadi kayak nggak baca. Tapi sebenarnya kalau diulang tadi bisa. Karena aku cek bisa. Dan passwordnya masih berlaku ya? Iya masih berlaku dok. Tadi aku cek bisa soalnya. Oh bisa. Berarti mungkin habisnya berubah ya. Ganti bisa. Ini keran wastafel diganti lebih besar sehingga memudahkan untuk membuka dan menutup. Jadi karena tadi wastafelnya sudah kecil, ngadepnya ke sono. Jadi ketika habis selesai cuci tangan ini kan tangan dalam kondisi sudah bersih. Ini sudah bersih, sudah tak lagi namanya tutup kan jadi kotoran. Jadi saya berharap, Bu Fitri juga berharap pelayanannya tetap profesional walaupun kita di kantor ya Bu ya. Tunjukkan bahwa kita memang tenaga medis yang profesional. Mungkin ini ada mau dijelaskan sama Bu Fitri sekarang dari gambar-gambar ini temuan Bu Fitri ya? Temuan sih. Enggak. Ya, tadi yang saya motret ya teman-teman kan kita mah motret sekali lagi motret. Kita tadi alhamdulillah kita sudah diterima dengan baik di kliniknya gitu. Walaupun kata dokter Reza klinik kami kecil gitu ya, tapi kecil mungil tapi kecil-kecil cabai rawit gitu ya. Alhamdulillah kita sudah diterima dengan baik, dengan hangat, dengan ramahnya sama tim dari klinik PDN ini dan kita mohon maaf tadi sudah ngerjain teman-teman ya, dokter Reza jadi pasiennya yang jadi setelah pasien jadi dokternya gitu, kita lain aja deh. Tadi itu pada saat proses simulasi itu termasuk simulasi ya teman-teman ya, dan observasi. Inginnya sih observasi itu berjalan pada saat teman-teman melakukan layanan langsung terhadap pasiennya, begitu ya, betul kan dokter Sofi ya, bagusnya dokter Andor ya. Tapi kayaknya kami keetisan gitu ya, barangkali pasiennya seperti pasien dokter Reza tadi pengen yang privacy, intimate gitu kan ya. Jadi kalau ada orang lain yang melihat itu beda aja gitu rasanya gitu. Seperti tadi
cuci tangan itu tadi kan karena ada yang lihat, ya kan? Kalau nggak ada yang lihat, kayaknya cuci tangan deh, saya yakin. Karena wastafelnya besar, gitu kan? Nah, saya punya waktu di sini mengenai cuci tangan, gitu, karena ini masalah yang krusial, ini masalah yang prinsipal, gitu ya, yang harus kita selalu lakukan pada setiap kali kita melakukan tindakan atau pelayanan. Ya. Harusnya dari awal juga idealnya Pak Zul itu disiapin untuk cuci tangan juga kan sebelum ke pasien, begitu kan ya. Tapi memang karena keterbatasan mungkin ruangannya tidak mungkin disimpan wastafel portable, begitu kan ya. Nah, kami coba langsung melihat ke ruang layanan. Nah, ini semuanya di ruang layanan, Bapak Ibu, teman-teman semuanya. Mulai dari ini wastafel ya, pada saat papapan pertama saya megang ini dan saya coba iseng periksa dalam. Saya bilang bisa periksa dalam ya, ternyata diperiksa di dalam tidak ada pembukaan, tidak ada tisu ya. Pada saat itu belum ada tisunya. Nah, setelah mungkin ada yang melihat saya periksa dalam, kemudian pas setelah itu langsung tisunya sudah terisi, alhamdulillah dari cepat ya. Nah, setelah itu ini harus ya kesini dulu, mohon maaf ya. Nah, ini tadi pada saat pelaksanaan cuci tangan itu sabunnya tadi udah langsung dipindahkan ya. Nah, gitu supaya lebih ergonomis. Kalau ergonomis itu kan lebih enak ya teman-teman ya. Kalau ini sebelah kanan, sebelah ini gitu ya. Jadi lebih memudahkan kita dalam berkegiatan gitu kan ya. Juga nanti jadi sistematis kegiatan langkah-langkah yang kita lakukan gitu ya. Nah, seperti ini. Sabunnya boleh dipindahkan. Ini boleh satu atau dua. Ini kegunaannya apakah sama atau berbeda? Sama. Nah, sama aja kan? Ya, boleh satu aja disiapinnya, gitu ya. Misalnya ini untuk sebagai nanti refill ya. Nah, ini disimpan aja di bawah. Ini kan ada tempat penyimpanan. Gitu ya. Tadi saya nggak ngepoin di dalamnya ini, tapi nggak masalah, udah bersih gitu ya. Nah, udah tadi langsung dipindahkan, kemudian pada saat mengeringkan, proses dulu, diproses langkah yang 6 langkah ya, 6 langkah cuci tangan. Ya, biasanya kita yang sering minta simulasi teman-teman klinik itu cuci tangan ya, dokter. Ini sebagai bocoran ya. Mau survei lagi? Jadi cuci tangan itu yang biasa wajib kita simulasikan kepada teman-teman di klinik gitu ya. Yang 6 langkah itu pasti lah udah dihafal di luar kepala. Tapi pada saat dilihat itu bisa jadi ada yang lupa gitu karena grogi mendadak blank gitu kan ya. Nah, seperti itu. Jadi teman-teman pada saat melakukan cuci tangan, lihat saja gambar yang ada di sebelahnya wastafel yang ini. Kan ada ya? Nah, seperti ini. Tadi saya sudah jelaskan. Tadi Dokter Reza mah nggak ada ya, udah di pasien ya. Bahwa yang kalau langkah-langkah yang lain mah udah oke ya. Tapi ini gitu ya. Terus ini udah. Yang ini yang jempol. Yang jempol kan tidak begini kan ya. Kayaknya tuh begini. Jadi supaya yang bagian pembukaannya itu bersih, gitu ya. Ini kan kelewat, kayak gini kan ini belum. Ya, nah seperti ini. Kalau teman-teman lihat di pelatihan PPI ya, nah, PPI itu cuci tangannya itu pakai yang pewarna itu, pakai sarung tangan terus pakai pewarna, akan kelihatan mana yang belum semuanya tersentuh air dan sabun begitu ya. Nah, seperti itu. Kemudian setelah itu kan dikeringkan nih dengan tisu. Kita tadi sudah menyampaikan bahwa untuk pemakaian tisunya udah tepat ya teman-teman, udah oke, tisu yang tebal gitu ya. Cara pemakaiannya tadi kalau Bu Lida mah 2 lembar, 1 lembar ya.
kalau Pak Zul 4 lembar nggak masalah, kali kalau laki-laki lebih boros gitu. Tapi memang itu nggak masalah, yang pasti itu berapa kira-kira lembaran tisu yang kita gunakan untuk bisa mengeringkan air yang ada di tangan kita. Cara mengeringkannya juga tadi udah oke ya Pak Zul. Jadi yang sebelah ini untuk kiri, yang sebelah untuk kanan, jadi tidak bercampur di wall gitu. Tahu nggak di wall sih? Gitu ya. Jadi setelah itu keringkan ini, jadi satu lembar itu permukaan yang kiri untuk kanan kiri, permukaan yang kanan untuk kanan, gitu ya. Nah seperti itu, setelahnya buang ke tempat sampah yang non infeksius atau yang infeksius tadi yang non ya. Nah ini masukan dari kita, kayaknya ini tempat sampah yang infeksiusnya terlalu gede kayaknya kalau bisa ini penempatannya lebih enak aja gitu, karena kalau mau membuang sampah infeksius kaki kita menginjaknya memutari dulu ini yang tempat sampah ini, jadi lebih ditempatkan sejajar gitu ya. Kemudian kalau ini tuh bong kakinya apa ya dok ya? Yang ditroli untuk penataan shock ya, udah oke kalau ini ya sudah lengkap. Nah ini cuma tadi ini disatukan dengan obatnya yang ini lah, kopi, yang obat ada oral ya tadi ya. Nah, terus yang lihat itu udah nyelip, gitu dipisah gitu. Biasanya ada lemari khusus untuk obat kesukaan laki-laki kan. Nah, tapi ini nggak apa-apa, cuma tadi ada yang nyelip obat oral ya di sini. Kemudian ini kalau ini sih tadi ini lupa menyingsingkan dengan baju, singsingkan dengan baju, gitu kan ya. Nah itu kalau perhiasan udah oke, cuma tadi Bu Lida PR-nya kuku. Tapi kata dokter katanya Bu Lida punya kerjaan sampingan. Manicure. Seperti itu ya. Tadi dokter Anwar emang perawat boleh kuku panjang kata gitu. Saya langsung lihat kuku saya. Meskipun saya belum enggak lagi melaksanakan tindakan periksa dalam, tapi tubuh saya terbiasa pendek gitu, jadi pendek kan. Dan saya dari dulu nggak pernah pakai anting, karena dari dulu waktu sekolah perawat itu dulu kan saya dari perawat dulu, ini nggak boleh pakai perhiasan, pakai anting, jadi enggak sampai sekarang pakai cincin juga nggak nyaman rasanya gitu. Jadi kalau saya mah cuci tangan, buka jam tangan, sisihkan dan baju gitu kan ya. Nah seperti itu. Jadi intinya mah boleh mau pakai apapun, tapi pada saat cuci tangan amankan dulu ya. Amankan, titipkan cincinnya misalnya sama Pak Jo, sama Pak Gali misalnya ya. Nanti jangan sampai ke bawah ya. Seperti itu. Oke, itu saja kayaknya mah semuanya secara keseluruhan udah oke teman-teman. Tinggal memindahkan karena seperti ini ya. Di limbah juga tadi kita berkeliling, kenapa kita kepo pengen tahu ke tempat penyimpanan limbah B3-nya juga udah oke ya, karena memang di sini bersatu dengan perusahaan, jadi terintegrasi nih tempatnya. Tetapi klinik itu ada tempat tersendiri untuk klinik gitu ya, dan kami lihat juga bersih nih untuk limbah B3-nya gitu. Udah oke. Kalau limbah domestik saya yakin lah itu mah tidak usah kami inspeksi lagi, tidak usah kami telusur lagi, karena sudah nampak dari awal juga udah oke. Gitu ya secara keseluruhan. Kalau dari saya sendiri dan Dr. Anggoro mungkin masukannya adalah akreditasi ini bukan capaian kita, harapan kita yang terakhir, bukan. Kalau akreditasi ini hanya outputnya berupa sertifikat bahwa ini klinik PGN ini apakah utama, media atau paripurna.
Kalau tadi kata Pak Jul katanya apa harapannya paling mana pasti bisa gitu ya. Nah kalau itu hanya berupa lembaran kertas aja. Tapi setelah itu adalah bagaimana dari langkah awal kita kali ini kita punya komitmen untuk memperbaiki mutu layanan ya, supaya pasien atau klien yang datang ke kita itu merasa puas gitu dengan layanan kita yang kita berikan gitu ya. Saya yakin kalau di klinik PGN ini mah terikat gitu kan ya dengan karyawan perusahaan. Tapi kita coba lihat kalau klinik-klinik lain yang bersaing di masyarakat itu akan persaingannya lebih ketat. Tapi kita juga harus memperketat persaingan, gitu ya. Persaingan yang dengan apa ya? Dengan ego kita sendiri, gitu ya. Karena yang katanya musuh terbesar itu adalah diri sendiri. Bagaimana kita mengurangi ego kita yang merasa kadang-kadang tenaga kesehatan itu si paling dibutuhkan gitu. Karena sebetulnya nggak seperti itu teman-teman ya. Kita sama-sama dengan klien itu bermitra. Bagaimana tadi saya lihat Dr. Reza melayani pasiennya begitu lama, gitu. Dan saya itu saya akan mengawalnya seperti itu. Berarti pasien itu betah dengan aksesnya gitu ya. Dan saya merasa apresiat banget nih dengan Dr. Reza tadi. Dr. Reza bisa membuat nyaman pasiennya. Itu ya. Lama berapa lama tadi Dr. Reza? Kan hitung saya itu. Iya. Jadi yang diinginkan dari klien itu adalah bukan hanya layanan pada saat itu, apa yang dia rasakan langsung dijawab gitu ya, tapi secara komprehensif gitu sehingga layanan yang diberikan oleh nakes itu luas gitu. Kata Dr. Novi tadi kalau tidak salah bisa juga keluarganya ada keluhan, bisa ditanyakan juga, wah udah oke. Kata saya kalau saya jadi karyawan perusahaan PGN ini, saya akan berobat ke klinik ini, gitu ya. Dan itu poin yang merupakan nilai plus ya untuk klinik PGN. Terima kasih ya Dr. Reza ya, dan teman-teman semuanya. Ini tim yang keren, tim yang hebat. Semoga tetap kompak ya. Paripurna bukan apa-apa, yang pasti adalah bagaimana langkah kita setelah ini ya. Tingkatkan lagi komitmen teman-teman untuk meningkatkan kompetensi ya, karena kita akan ini mengikuti semua perkembangan gitu ya, bagaimana kita bisa berjalan dengan teknologi yang saat ini sudah semakin modern gitu ya, dan keinginan dari klien juga semakin meningkat seperti itu. Jadi akan lebih baik kalau tadi disampaikan oleh Dr. Amboro bahwa buatlah perencanaan untuk peningkatan kompetensi. Iya, boleh in-house, misalnya ada Dr. Sophie nih yang saya lihat di SW-nya juga pelatihan gitu kan ya. Boleh in-house training, boleh magang seperti itu ya Dr. Sophie ya. Gas ya, PGN ada gasnya kan? Ya. Gas juga untuk peningkatan kompetensi SDM-nya supaya kliniknya lebih maju, gitu ya. Sukses untuk klinik PGN ya. Terima kasih atas penerimaan gitu ya. Semoga kita bisa bersilaturahmi kembali. Oke, itu dari saya teman-teman. Saya kembalikan lagi kepada Dr. Anggoro Pamela. Saya kira tadi mau itu saya gitu. Kalau Dr. Anggoro saya ketua. Kita lanjut. Oh iya tadi untuk yang screening pasien ya. Nah kalau nanti sebenarnya sih memang di elemennya itu memang harus ada screening. Mungkin pada saat pembuatan elemen itu masih zaman COVID ya Bu. Nah kalau menurut saya sih harusnya sudah tidak ada lagi yang namanya screening. Nah kalau nanti dilihat lagi yang tadi paparan saya yang pertama, tolong diperhatikan lagi mas saya, jadi disempurnakan lagi, saya tunggu ya. Terus Bapak Ibu, ini yang tadi yang sudah Bu Fitri jelaskan, mohon nanti di foto kami minta ada perbaikannya ya Bu ya, karena kan ini menjadi tanggung jawab kami. Soalnya nanti setelah
misalnya nanti setelah akreditasi itu nanti ada reakreditasi namanya. Jadi nanti dinilai ulang lagi. Jadi kami berharap sudah ada perbaikan sebelum itu. Biasanya nanti 1 tahun ke depan. Cuma kami minta sebelum nanti ini tolong diperbaiki. Jadi atas nama Nalfi kami mengucapkan terima kasih kepada segala fasilitas dan pemerintah mengesankan bersahabat dan berkeluarga dan kerjasama dari seluruh keluarga dari PDN. Permohonan maaf dari kami apabila ada hal yang tidak berkenan selama proses survei akreditasi. Semoga ada manfaat yang dapat diambil dari proses survei kali ini. Untuk penutup, jalan-jalan beli delima. Melihat Ibu Dila mampir menyapa. Akreditasi Nalfi bersama. Ini kok masih itu kelihatan nyontek ya. Suasana asik dan semua bahagia. Makan salad dengan jeruk manis. Jangan lupa dibagi ke mama-mama. Ayo teman, ini jangan duduk manis. Kita jangan duduk gitu. Maaf ya contek. Kebanyakan palsu jadi nyontek. Terima kasih Bapak Ibu, mungkin dari kami cukup sekian, nanti mungkin hasilnya ditunggu. Jangan deg-degan ya Mbak. Mbak Ira. Oke sudah ada. Tenang aja, pokoknya kan akreditasi bukan akhir ya, awal semua. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih kepada Dr. Abdullah dan Ibu Fitri atas masukannya. Kita akan perbaiki. Untuk Dr. Reza, baik ada tambahan? Baik, untuk Dr. Reza saya persilakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di akhir acara survei kali ini, izinkan saya sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada Dr. Anggoro dan Ibu Fitri. Saya mewakili teman-teman tim dari Klinik Pratama PDN mengucapkan terima kasih atas bimbingannya, atas masukannya. Tentunya semua ini akan menjadi pemacu kami untuk tentunya memperbaiki secara dokumentasi dan juga mempraktekannya. Dan saya kembali mengimbau ke teman-teman dari klinik bahwa akreditasi ini merupakan momentum bagi kita semua untuk memperbaiki kualitas layanan, karena kita ini bergerak di dalam bidang medis yang sangat sensitif bagi saya ya, karena kita dituntut bagaimana bisa melayani dengan sopan santun, melayani dengan standar keselamatan tertinggi. Jadi bidang kesehatan ini merupakan bidang yang standarisasinya sebetulnya sangat tinggi. Jadi saya mohon kepada seluruh tim agar kita jadikan temuan-temuan ini dan SPU yang telah kita buat ini kita akan refresh bersama, dan tentunya setelah ini akan ada sosialisasi yang berkelanjutan supaya kita tetap ingat ya, dan tentunya yang secara jangka pendek adalah kita merevisi, menindaklanjuti temuan-temuan yang secara jangka pendek, dan tentunya secara jangka panjang kita akan melakukan evaluasi dan monitoring berkala agar standar yang sudah ada ini tetap terjaga dengan baik, bahkan terus meningkat gitu. Karena tentunya ini adalah perbaikan yang berkelanjutan, jadi bukan hanya di titik ini saja. Mungkin itu, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada seluruh tim yang sudah berkontribusi dalam halnya penyusunan dokumen dan juga mempersiapkan segala sesuatunya dengan upaya dan daya yang cukup maksimal. Semoga upaya kita ini mendapatkan hasil yang baik, dan tentunya ujung-ujungnya adalah kita bisa meningkatkan kualitas pelayanan ke pasien dengan baik. Mungkin itu saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berarti acara tahun barunya ada ya?
Ya. Karena ada paripurna. Baik, terima kasih kepada seluruh tim yang sudah mau meluangkan waktu untuk acara kita hari ini sampai siang. Alhamdulillah berjalan dengan lancar, yang seperti yang kita harapkan, ya mudah-mudahan hasil apa yang kita inginkan dapat terkabul seperti itu. Amin. Baik, saya tutup. Mohon maaf, saya perwakilan dari tim klinik. Mohon maaf apabila ada salah-salah dari tutur kata, ucapan maupun perbuatan, atau suguhan yang kami berikan masih kurang. Saya perwakilan, mohon maaf sekali. Saya tutup semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nanti mungkin sambil turun foto sekali lagi ya. Iya, Dokter Reza belum kebagian. Izin dokter mau komplain souvenir tadi. Ada sedikit oleh-oleh untuk tim. Mohon izin kalau ada kasih dari kami. Terima kasih. Awas, awas. Boleh lihat sini dok? Boleh sambil jabatan? Ya, terima kasih. Ya, thank you. Ya, makasih banyak dokter. Ya, terima kasih semuanya.